Camnya. Tunggu lu, Ana mau masuk juga nih. Ana masuk juga nih. Udah Pak Arif, udah login Pak Arif. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu mengganggu waktunya. Saya mohon izin waktunya Bapak Ibu untuk menyampaikan materi aksi nyata modul 1.4 dalam rangka melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini bukan maksud saya itu untuk menggurui Bapak dan Ibu. Saya tidak lebih baik dari Bapak dan Ibu. Tapi saya minta tolong waktunya agar bisa berpartisipasi dalam Google Meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, di mana materi ini saya pelajari pada Diklat Guru Penggerak Angkatan 9. Sebelum kita mulai presentasi kita pada hari ini, menyebarkan pemahaman budaya positif. Sebelum kita mulai hari ini, saya izinkan saya untuk presentasi ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka presentasi yang tadi saya rencananya ingin menggunakan PowerPoint, tapi karena kecilan jadi saya menggunakan PDF. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah nampak ya? Ya, terima kasih. Menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi sebagai pembuka, budaya positif itu sudah sering kita dengar beberapa waktu lalu, di mana kita kalau berbicara itu menggunakan kalimat-kalimat positif juga. Misalnya seperti contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan salah satu kalimat negatif. Bisa dirubah jadi kalimat positif, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya kita tidak menggunakan kata jangan atau menggunakan kata tidak. Itu kata yang bermuatan negatif. Jadi kita pakai kata yang bermuatan positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, perkenalkan saya Ujang Udiansa. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai kali ini, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya.
Baik Bapak Ibu, sekarang sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Itu merekam layar, pas presentasi, rekam layar bisa tidak? Rekam layar. Ya. Ya, selamat datang Ibu Fitriatul. Terima kasih sudah bersedia. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan presentasinya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya presentasi saya ya. Baik. Kita mulai hari ini dengan yuk kita mulai dari hal yang sederhana. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Kita mulai hari ini dengan yuk kita mulai dari hal yang sederhana. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, yaitu Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? A atau B? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Jadi untuk jawaban di atas tadi itu bisa macam-macam tergantung dari sudut pandang siapa. Bisa yang memegang kontrol itu A, atau bisa juga yang memegang kontrol dan kendali itu adalah B. Sekarang kita lihat menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ilustrasi guru mengontrol. Silakan dibaca Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Udah rekam layar. Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, silakan dilihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Silakan Bapak Ibu baca. Nampak ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, silakan dipahami Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan cara belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebentar Bapak Ibu.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sehingga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, anak-anak itu melakukan disiplin bukan karena hukuman ataupun penghargaan, tapi datang dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu, Pak Ibu. Ini disiplin positif, silahkan dilihat, maka disiplin. Kita lanjut saja. Nah, dalam disiplin positif, ya, menerapkan disiplin positif diperlukan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulai yang ingin dicapai setiap individu yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, saling menghargai, komitmen, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dapat dipercaya, lurus hati, memberikan yang terbaik dari diri pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu sudah disarikan, dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Seperti yang pertama, berikman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disarikan untuk anak-anak Indonesia dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah motivasi manusia atau anak dalam melakukan sesuatu. Nah, ada motivasi anak melakukan sesuatu itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan kebajikan itu untuk dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau penghargaan atau mendapatkan reward begitu. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri sendiri. Nanti yang kedua tadi itu yang dapat hukuman dan reward itu adalah ekstrinsik, yang datangnya dari luar, yang datangnya dari orang lain, ya bisa berupa hukuman ataupun reward. Sedangkan yang intrinsik ini mungkin motivasi yang paling tinggi, yang paling baik, yaitu datang dari dirinya sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak melakukan disiplin, melakukan budaya positif, melakukan kebajikan itu murni datang untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Itu 3 teori motivasi perilaku manusia. Tujuan manusia melakukan sesuatu itu ada 3 tujuan. Selanjutnya, disiplin positif terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Ini perhatikan, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Jadi kita lihat, kalau konsekuensi itu akibat atau hasil dari tindakan maupun situasi tertentu. Itu konsekuensi. Jadi anak yang menghilangkan barang, konsekuensinya dia harus mengganti. Nah, itu konsekuensi, akibat atau hasil dari tindakan maupun situasi tertentu. Sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini datangnya dari diri sendiri, tapi bisa dilakukan oleh guru. Konsekuensi itu tidak sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Konsekuensi tidak sama dengan hukuman. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, itu konsekuensi. Sedangkan hukuman tidak berencana atau tiba-tiba. Satu arah hanya dari guru saja, tidak ada kesepakatan dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, pertanyaannya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi?
Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Dan yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan. Nah, tentu Bapak Ibu sudah tahu ya dari jawaban pertanyaan-pertanyaan ini. Akan saya kasih bawahnya. Nah, ini dia Bu. Bapak dan Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kalau mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini konsekuensi. Nah, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini juga konsekuensi. Konsekuensi dari orang yang terlambat. Selanjutnya, kita buka slide selanjutnya. Nah, identitas sukses. Ada hukuman. Silakan Bapak Ibu. Amati di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya itu merupakan pilihan. Kita ke bawah saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari restitusi. Apa itu restitusi ya? Ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini seperti yang ada di diagram yang di layar Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya banyak sekali. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan. Lalu tawaran, bukan paksaan. Tidak seperti hukumannya ya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari restitusi ini adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya kita akan bahas keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam diri siswa sendiri, intrinsik itu dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat dalam kelas berbentuk keyakinan, berbeda dari peraturan-peraturan. Ini ada budaya positif nih ruang lingkupnya dari peraturan kelas. Lalu dari peraturan kelas ini akan menimbulkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan lingkungan positif dan pada akhirnya dalam skala yang lebih besar akan menimbulkan budaya positif. Jadi diawali dari peraturan kelas akan menimbulkan keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas yang dibuat itu adalah menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya mengenai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan atau keamanan. Nah, ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak sama seperti peraturan. Jadi itu keyakinan yang untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Keyakinan kelas ini nantinya ditempel bersama-sama dengan peraturan kelas di dinding kelas ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi secara garis besar
itu ada lima kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Jadi ada 5 kalau kita lihat dari diagram ini, Bapak Ibu. Kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan yang terakhir bertahan hidup. Sekarang kita berbicara tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi dalam kegiatannya sehari-hari 5 posisi kontrol seorang guru itu ada 5 ya. Yang pertama posisi kontrol yang dia memposisikan diri guru sebagai penghukum. Lalu kapan guru itu memposisikan diri sebagai teman pada muridnya, sebagai pembuat merasa bersalah, kadang guru juga pada posisi membuat murid merasa bersalah. Ada juga posisi memantau, ada juga posisi sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru itu dibagi menjadi 5. Itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang paling umum ini sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol, lihat tabel di bawah itu. Nah, motivasi, guru berbuat, penghukum, ada kalimat-kalimatnya ini di sini. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk posisi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa dengan kalian, itu pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu bisa menghitung atau mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak sekali, nanti slide-nya mungkin bisa saya kasih berikan kepada Bapak Ibu ya untuk dibaca-baca. Kita lanjutkan saja. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada 2 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum dan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai penghukum, anak tadi disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, di sini kalau konsekuensinya adalah hormat pada bendera selama 1 jam, ini di sini guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, di sini guru akan mengatakan, berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, di sini dengan kalimat ini guru sudah memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Lalu di sini ada juga dengan kasus yang sama, di mana guru memposisikan dirinya sebagai teman dengan kalimat seperti ini. Contohnya ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini contoh kalimat yang memposisikan diri sebagai teman. Sebagai pemantau, seorang guru bisa melakukan hal seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi guru sebagai manajer dengan kasus yang sama, dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer seperti itu. Selamat datang Bapak Dendi, terima kasih sudah mau bergabung. Wah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, tadi itu dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, itu ada 5 posisi kontrol. Contohnya ya yang diambil sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pembuat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer dengan kalimat. Jadi saya ulangi, sebagai penghukum tadi anak tadi disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, sebagai pembuat merasa bersalah, guru tadi mengatakan, berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi ya. Bagi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Terakhir, sebagai manajer, apakah kamu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi sebagai manajer.
Sekarang Bapak Ibu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada tindakan yang harus dilakukan guru seperti di gambar berikut, yaitu pertama itu validasi tindakan yang salah. Yang pertama dilakukan biasanya itu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Contoh-contoh sebenarnya. Contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas murid. Jadi murid yang bersalah itu kita stabilkan identitasnya dengan kata-kata setiap orang pernah salah, tapi bisa memperbaikinya seperti itu. Lalu bisa tuh dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada untuk menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Bisa digunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan salah. Lalu ada ucapan apa yang kamu butuhkan. Ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini yang terakhir dari segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita lihat sisi satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Ini contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk menggunakan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu kalau ada kasus misalnya Bapak Ibu. Lalu sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa gunakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kita tanyakan seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contoh ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kita ke sisi 3, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, datang dari dalam diri kita sendiri. Apa ya keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, itu yang bisa tanyakan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, contoh. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada kasus satu. Ini kasus diambil dari modul. Jadi kasusnya adalah siswa kelas 9 sedang melaksanakan ulangan harian mengenai persilangan monohibrida dan dihibrida. Ini kelas 9 ini berarti kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Pada sebuah kesempatan Valen mencontek jawaban Dinda, teman sebangkunya. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, serta diyakini guru dan siswa, yaitu keyakinan tentang jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi.
Kasus kasus 2, siswa kelas 9 sedang menikmati jam istirahat pertama. Tiba-tiba ada salah satu siswa kelas 9, Kelvin, masuk ke kelas sambil marah-marah dan menuju ke satu siswa yang mengejek orang tua siswa, yaitu Teguh. Pada akhirnya mereka berkelahi dan teman yang lain melerainya. Dalam kesepakatan kelas 9, ada salah satu nilai kewajiban yang telah disepakati bersama serta diyakini guru dan siswa, yaitu keamanan dan menghargai orang lain. Ini artinya bahwa semua warga kelas harus menjaga keamanan dan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan sekolah. Berkelahi adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian dengan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kasus 1, kasus 2 tadi bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yaitu kalau yang tadi tentang mencontek ya bisa kita tanyakan kita panggil si kan yang pencontek ini si Valen ya, kita panggil Valen kita panggil, lalu kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan dulu apa yang kamu lakukan Valen, nanti dia menjawab. Nah, semua orang pernah melakukan hal yang salah Valen, tapi tidak ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Tapi semua orang bisa memperbaiki. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi kesalahan. Apakah yang kamu lakukan sudah benar? Kita validasi kesalahan. Yang terakhir kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, keyakinan kelas adalah tentang jujur. Jadi nanti distabilkan identitasnya lalu tanya keyakinan agar si Valen ini muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga dengan kasus kedua ini, yaitu tentang keamanan dan menghargai orang lain yang berkelahi tadi, bisa kita panggil dan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi di penghujung ini kesimpulannya, dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya memposisikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Penutup, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini diri sendiri ini intrinsik dari dalam diri sendiri. Terima kasih telah bersedia mengikuti meeting saya kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang saya laksanakan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jadi seperti inilah yang saya ketahui Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk keluar dari meeting ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.